Pernah kepikiran nggak, kenapa sih banyak karyawan yang tiba-tiba resign, padahal kelihatannya baik-baik saja? Hari ini saya akan membedah data dari 1.470 karyawan untuk mencari tahu pola tersembunyi di balik keputusan mereka meninggalkan perusahaan. Di sini ada dashboard visual dari data yang sudah saya olah. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafa Iskianto. Mari kita bedah diagram ini satu persatu. Pertama, mari kita lihat faktanya. Dari data yang saya olah, tingkat attrition kita mencapai 16,1%. Secara industri, angka ini adalah alarm kuning bagi perusahaan. Ada 237 orang yang pergi, dan ini bukan jumlah yang kecil bagi produktivitas tim. Sekarang kita bedah profilnya. Siapa mereka dan di mana mereka bekerja? Ada 3 temuan menarik di sini. Pertama, job role, lebih spesifik lagi, posisi sales dan lab technician. Punya batang yes attrition yang paling mencolok, dan kalau kita filter berdasarkan usia, ternyata Gen Z dan milenial muda usia 18-24 tahun yang paling sering keluar. Artinya perusahaan kita punya tantangan besar dalam mempertahankan talenta muda berbakat di posisi teknis dan penjualan. Kemudian diagram yang ketiga. Diagram Trimap ini, Departemen R&D dan Sales adalah penyumbang terbesar. Mereka adalah jantung inovasi dan mesin uang perusahaan, tapi tingkat stresnya paling tinggi. Kapan mereka biasanya itu keluar? Ternyata ada masa kritis, yaitu di 2 tahun pertama. Jika karyawan tidak merasa nyaman, di 0-24 bulan pertama, kemungkinan besar mereka akan mencari peluang di tempat lain. Kemudian, apa sih akar masalah yang menyebabkan banyak karyawan itu keluar? Akar masalahnya akan dijawab dengan 2 diagram ini. Yang pertama, diagram pendapatan Blogspot. Perhatikan Blogspot ini, garis tengah median karyawan yang stay itu lebih tinggi daripada mereka yang resign. Artinya mayoritas yang keluar adalah mereka yang gajinya di bawah rata-rata. Mereka itu bukan tidak setia, tapi mereka butuh kompensasi yang lebih layak. Kemudian diagram lembur. Lihat perbandingannya, karyawan yang overtime punya presentasi attrition yang jauh lebih tebal dibandingkan yang tidak lembur. Kerja keras itu bagus, tapi kalau terus-menerus tanpa keseimbangan, data membuktikan mereka akan menyerah dan memilih keluar dari perusahaan. Kemudian, gimana sih solusi yang bisa diambil oleh perusahaan? Solusinya yaitu perusahaan itu nggak cukup cuma kasih gaji standar. Kita butuh evaluasi kebijakan lembur dan perhatian ekstra bagi karyawan baru di 2 tahun pertama mereka. Data sudah bicara, sekarang tinggal bagaimana manajemen bertindak. Saya Hafa Iskianto, sekian analisis data HR saya kali ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.